Perjalanan terakhir di tengah kabut. Malam itu, Adi, seorang sopir ambulans, mendapatkan tugas untuk mengantar jenazah dari Jakarta ke sebuah desa di daerah Magelang. Bersama seorang perawat bernama Rizal, mereka berangkat dari rumah sakit sekitar pukul 11 malam. Keluarga almarhum mengikuti di mobil lain, beriringan di belakang. Perjalanan berlangsung lancar di awal. Jalan tol sepi, hanya sesekali ada truk melintas. Namun, setelah memasuki jalur pegunungan, kabut tebal mulai menyelimuti jalan. Adi memperlambat laju ambulans, memastikan kendaraan tetap berada di jalur yang benar. Di tengah perjalanan, Rizal tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara seperti orang berbisik dari dalam ambulans. Awalnya ia mengira itu hanya pikirannya sendiri, tetapi suara itu semakin jelas. "Jangan ke sana, berhenti." Jantung Rizal berdegup kencang. Ia melirik ke belakang, ke arah peti jenazah yang tertutup rapat. Tidak ada yang aneh, tapi entah kenapa, hawa di dalam mobil mendadak dingin. Adi juga merasakan keanehan. Matanya mulai terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kantuk yang dalam. Ia menggigit bibir, berusaha tetap fokus. Saat mereka memasuki belokan tajam di daerah perbukitan, tiba-tiba lampu ambulans berkedip-kedip, lalu mati seketika. Mesin mendadak mati, dan ambulans berhenti di tengah jalan yang gelap gulita. "Kenapa, Di?" tanya Rizal panik. "Nggak tahu, mesinnya mati sendiri," jawab Adi sambil berusaha menyalakan kembali. Di luar, kabut semakin tebal. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara ketukan dari dalam peti jenazah. Tok tok tok. Rizal menelan ludah. Matanya melebar, jari-jarinya gemetar. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Adi tidak menjawab. Tangannya berkeringat saat mencoba menyalakan mesin ambulans. Namun, suara ketukan semakin keras, diikuti suara lirih yang seperti merintih. Tiba-tiba, pintu belakang ambulans terbuka sendiri dengan keras. Peti jenazah meluncur turun ke tanah. Tanpa pikir panjang, Rizal dan Adi keluar untuk melihat. Tapi saat mereka menyorot peti dengan senter, mereka terkejut. Peti itu kosong. Jenazah yang seharusnya ada di dalamnya telah menghilang. Dalam kepanikan, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat sesosok bayangan berdiri di tepi jalan. Bayangan itu tampak seperti seorang pria berpakaian putih, dengan wajah yang tidak terlihat jelas di balik kabut. Rizal berusaha membaca doa, sementara Adi mencoba menarik peti kembali ke ambulans. Tapi saat ia menyentuhnya, suara berat menggema di udara. "Bukan jalanku." Seketika, ambulans menyala kembali dengan sendirinya. Lampu depan menerangi jalan, tetapi bayangan tadi sudah menghilang. Tanpa pikir panjang, mereka segera memasukkan peti kembali dan tancap gas, meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Mereka akhirnya tiba di rumah duka menjelang subuh. Saat keluarga membuka peti untuk melihat jenazah, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Jenazah yang mereka bawa ternyata bukan orang yang sama. Wajahnya berbeda. Tidak ada yang mengenali siapa dia. Dalam ketakutan, Adi dan Rizal memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa bertanya dalam hati, siapa yang mereka bawa dalam perjalanan tadi, dan di mana jenazah yang seharusnya mereka antar. Sejak saat itu, Adi tidak pernah lagi mengemudikan ambulans di malam hari. Setelah kejadian malam itu, Adi memutuskan untuk berhenti menjadi sopir ambulans. Ia tidak ingin lagi mengalami kejadian aneh seperti itu. Namun, satu pertanyaan masih menghantuinya. Di mana jenazah yang seharusnya mereka antar? 3 hari setelah kejadian itu, Adi menerima telepon dari Rizal. Suaranya terdengar gemetar. "Di, kita harus bicara. Aku baru dapat kabar dari rumah sakit." Adi merasa bulu kuduknya berdiri. "Ada apa, Zal?" "Jenazah yang seharusnya kita antar baru saja ditemukan. Masih ada di kamar jenazah rumah sakit." Dada Adi terasa sesak.
Apa maksudmu? Itu tidak mungkin. Kita sudah mengantarnya. Iya, tapi mayat yang ada di rumah duka bukan jenazah dari rumah sakit. Petinya kosong saat diperiksa lagi. Adi tidak bisa berkata-kata. Ia ingat betul mereka sudah membawa peti itu dari rumah sakit. Lalu, siapa yang ada di dalam peti yang mereka antar? Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian di perjalanan itu. Suara ketukan di peti, sosok di tepi jalan, dan yang paling mengerikan, fakta bahwa mereka mengantarkan seseorang yang bukan seharusnya mereka bawa. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Bersama Rizal, ia kembali ke rumah sakit tempat mereka dulu bekerja. Di ruang forensik, seorang dokter jaga menunjukkan rekaman CCTV kepada mereka. Aneh sekali, kata dokter itu. Kalian memang mengambil peti ini, tapi dalam rekaman, petinya kosong. Adi dan Rizal saling berpandangan. Lalu siapa yang masuk ke dalam peti saat kami di perjalanan? Tanya Rizal. Dokter itu menggeleng. Itu yang jadi pertanyaan besar. Yang lebih aneh lagi, ambulans yang kalian pakai malam itu tidak pernah tercatat keluar dari rumah sakit. Tidak ada laporan kendaraan keluar di gerbang. Adi merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak mungkin. Kami benar-benar pergi ke Magelang. Kami bahkan mengalami kejadian aneh di perjalanan. Dokter itu menatap mereka dengan ekspresi serius. Kalau begitu bisa jadi, kalian sedang membawa sesuatu yang bukan dari dunia ini. Mereka kembali ke jalur pegunungan tempat kejadian aneh itu terjadi. Malam itu, mereka membawa seorang ustaz untuk membantu mencari jawaban. Saat mereka sampai di lokasi tempat ambulans mati, ustaz mulai membaca doa-doa perlindungan. Udara mendadak terasa lebih dingin, dan suara angin terdengar lebih kencang. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Mereka semua terdiam. Dari dalam kabut, samar-samar terlihat sosok pria berpakaian putih yang dulu mereka lihat. Kali ini, wajahnya lebih jelas, pucat dan penuh luka. Matanya kosong, seolah menatap ke arah mereka tanpa ekspresi. Adi mundur selangkah, jantungnya berdebar. Siapa kamu? Sosok itu membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya gerakan bibir yang seakan berkata, "Bukan jalanku." Ustaz segera menyiram tanah dengan air doa. Seketika, suara jeritan halus terdengar di antara kabut, dan sosok itu perlahan menghilang. Dia tersesat, kata Ustaz. Bukan bagian dari dunia kita, tapi ikut dalam perjalanan kalian. Kalian telah membawanya ke tempat yang salah. Adi dan Rizal saling berpandangan. Mereka akhirnya mengerti, mereka tidak mengantar jenazah yang seharusnya, melainkan roh yang ingin menemukan jalan pulangnya. Sejak kejadian itu, Adi dan Rizal tidak pernah lagi mengalami hal-hal aneh. Namun, setiap kali mereka melewati jalur itu, mereka selalu ingat malam mengerikan yang hampir membuat mereka menjadi bagian dari misteri yang belum terpecahkan. Tapi satu hal yang masih belum bisa mereka jawab, jika roh itu akhirnya pergi, lalu di mana jenazah yang ada dalam peti selama perjalanan mereka?